Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Revalina Damayanti dari Dewan Ambalan Panglima Sudirman, Raden Ajeng Kartini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ADART Gerakan Pramuka. Tahu gak sih kalian, apa sih pengertian dari ADART Gerakan Pramuka? Oke, next. Pengertian ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindak laku, baik organisatoris, sosial maupun budaya, suluh dan landasan gerak organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Tujuan. Yang pertama, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 2004 Pasal 4. Yang kedua, dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 2004 Pasal 4. Melalui kepramukaan. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta jasmani dan rohani. 2. Membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan dan kecakapan, serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun diri sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. 4. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun diri sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok penyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun yang lebih baik. Isi sebuah ADART. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah isi ADART Gerakan Pramuka secara singkat. Isi dari suatu ADART Gerakan Pramuka adalah dimulai dari bagian pembukaan hingga penutup. Sedangkan isi didominasi oleh hal-hal yang mendasar dalam sebuah organisasi pramuka. Sedangkan untuk anggaran rumah tangganya terdiri atas 15 bab dan 122 pasal dengan disahkan oleh Ketua Kuartir Nasional. Untuk hal-hal di dalamnya, ADART ini berisi tentang tujuan pramuka hingga penutup. ADART terbaru. Seiring dengan perkembangannya di setiap tahun, terdapat pula proses pembaharuan sehingga memungkinkan adanya ADART Pramuka terbaru. Adanya pembaharuan terhadap ADART ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah semakin berkembangnya sebuah teknologi. Pasal ADART. Selain itu, di dalam ADART ini terdapat pasal-pasal yang mengatur jalannya sebuah organisasi Gerakan Pramuka. Dalam pasal ADART Pramuka ini memuat beberapa bab. Untuk anggaran dasar terdiri atas 12 bab dan 62 pasal, sedangkan untuk anggaran rumah tangga terdiri atas 11 bab dan 133 pasal. Fungsi. ADART berfungsi sebagai landasan kerja dan landasan Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Makalah ADART. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah makalah ADART Pramuka. Mengapa demikian? Karena dalam makalah ini
tertulis dengan rinci dan detail mengenai isi dan juga pembahasan ADART Gerakan Pramuka. Makalah ini pula lah yang saat sidang nanti akan dibahas dengan tujuan mendapatkan kesepakatan dan peraturan bersama. Asas ADART Pancasila sebagaimana terdapat pada pasal 2 dalam Anggaran Dasar. Nomor dasar hukum selain memiliki sebuah asas yang dijadikan sebagai pedoman, ADART juga memiliki nomor dasar hukum tentang AD Gerakan Pramuka. Nomor tersebut adalah nomor 11 Munas 2013. Landasan hukum Gerakan Pramuka Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur dan seterusnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan di lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keluarga dan sekolah. Sesuai TAP MPRS nomor 1/MPRS 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2/MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61-69 mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya, perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Sejarah singkat ADART Gerakan Pramuka. 1. Kepres nomor 12 tahun 1971. 2. Kepres nomor 46 tahun 1984. 3. Kepres nomor 57 tahun 1988. 4. Kepres nomor 34 tahun 1999. 5. Kepres nomor 104 tahun 2004. Pokok-pokok penting ADART Gerakan Pramuka. 1. Pembukaan memuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam ADGP. 2. Eksistensi, nama, status, dan tempat. 3. Asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. 4. Sistem AMONG, PD, K, KH, MK, M, dan kiasan dasar. 5. Organisasi, anggota, jenjang organisasi, kepengurusan, SAKA, DK, Lemdik, bimbingan, pemerikasaan keuangan. 6. Musyawarah dan referendum. 7. Pendapatan kekayaan. 8. Atribut GP, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam serta tanda-tanda. 9. ART, pembubaran dan perubahan AD. 10. Alasan penyempurnaan ADGP. 11. AD merupakan landasan kerja GP. 12. GP dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan baru. 13. Perkembangan kepanduan di seluruh dunia. 14. Perlu penyesuaian dengan UU nomor 22 tahun 1999, UU nomor 25 tahun 1999 dan UU nomor 23 tahun 2002 serta UU Sisdiknas. Permasalahan pergolongan usia peserta didik, keberadaan kelompok usia pandega, kaderisasi, otonomi daerah, pembinaan gudeg berpangkalan di sekolah atau kampus dan gudeg di wilayah serta tersedianya pembina yang berkualitas, sistem AMONG, pengembangan SAKA Pramuka. Harapan penyempurnaan berdasarkan keputusan Munas 2003. Alinea 3 pembukaan menyesuaikan dengan paradigma baru yang menyertakan kaum muda. Alinea 5 pembukaan sistem AMONG tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari metode kepramukaan karena ia merupakan Sikdiknas.
Ketentuan yang disempurnakan. 1. Pasal 5 AD, penegasan formulasi tujuan yang menambahkan guna, mengembangkan, dan seterusnya. 2. Pasal 5 AD ditambahkan rumusannya sehingga menjadi serta membangun dunia yang lebih baik. 3. Pasal 8 AD selain mengatur upaya ditambahkan juga usaha yang dilakukan GP. 4. Pasal 9 Sistem Among. 5. Pasal 16 Pandega masuk dalam kualifikasi anggota dewasa muda. 6. Pasal 18 A. Anggota muda dan anggota dewasa. 5. Pasal 16 Pandega masuk dalam kualifikasi anggota dewasa muda. 5. Pasal 16 Pandega masuk dalam kualifikasi anggota dewasa muda. 6. Pasal 18 A. Anggota muda dan anggota dewasa. 7. Pasal 25 Penggantian pengurus terdiri dari unsur pengurus lama dan pengurus baru. 8. Pasal 21 Saka tambah 1 ayat. 9. Pasal 22 Dewan Kerja. 10. Pasal 24 Bimbingan ayat 4 Mabiran yang diketuai oleh camat atau kepala distrik. 11. Pasal 25 BPK ayat 3 ada 2 butir. 12. Pasal 26 Musyawarah ayat 1 butir C tentang acara pokok Munas. 5. Unsur terbaru dalam kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto gerakan pramuka, kiasan dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan situasi dan kondisi masyarakat. AD Gerakan Pramuka 2004 Pasal 10. Prinsip dasar kepramukaan adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, taat kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan berfungsi norma hidup seorang anggota gerakan pramuka, landasan kode etik gerakan pramuka, landasan sistem nilai gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan kaum muda, landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. AD Gerakan Pramuka 2004 Pasal 11. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Kiasaan dasar AD Gerakan Pramuka 2004 Pasal 12. Moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto Gerakan Pramuka, Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, merupakan moto tetap dan tunggal bagi gerakan pramuka sebagai bagian terpadu proses pendidikan disosialisasikan baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.